Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali kita dapat berjumpa di video pembelajaran ini. Ibu harap kalian tetap aktif belajar dan tetap bersemangat. Berikut ini Ibu akan menyajikan materi pelajaran untuk kalian. Silahkan disimak sampai selesai agar kalian dapat dengan mudah untuk memahaminya. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan untuk like dan subscribe. Selamat mengikuti. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. 2. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal ini terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Ada bentuk asosiatif dan ada bentuk disosiatif. Lalu apa bentuk asosiatif itu dan apa bentuk disosiatif itu? Mari kita lihat satu persatu. Asosiatif merupakan proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandang. Sedangkan disosiatif adalah proses terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang proses-proses yang asosiatif. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, kerjasama di sini ada disertai dengan contoh. Misalnya, kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian juga ada contoh akomodasi dan asimilasi. Lalu apa pengertian kerjasama, akomodasi, dan asimilasi? Mari kita lihat satu persatu. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Adapun contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Selanjutnya, akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya, atau dengan kata lain, tidak dipermalukan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Adapun contohnya, yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang
bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Selanjutnya, asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Dalam hal makanan, misalnya makanan berupa bakso yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Selanjutnya, proses-proses yang disosiatif. Proses-proses yang disosiatif terdiri dari 1. Kompetisi atau persaingan. Nah, ini ada contoh dari kompetisi. Kemudian yang kedua adalah kontravensi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Dapat kalian lihat pada gambar contoh-contoh dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Selanjutnya, mari kita lihat proses-proses yang disosiatif. Kompetisi, persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Apa pengertian masing-masing proses yang disosiatif tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Di dalam persaingan ini, biasanya ada dua jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan kelompok. Kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan antara dua calon ketua OSIS, persaingan tunggal putra atau putri kejuaraan bulu tangkis, dan sebagainya. Kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolah mempunyai suatu rencana, tetapi kelas tertentu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Contoh lain, kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Selanjutnya, pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing.
pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi adalah interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Bentuk interaksi sosial terdiri dari antara lain asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan interaksi sosial yang disosiatif terdiri dari kompetisi atau persaingan, kontravensi, pertentangan, atau konflik. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.